Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Berjumpa lagi dengan saya Kang Wahyu di channel Fakta Misteri 99. Pada kesempatan malam kali ini kita akan membahas cerita lanjutan tentang Rumah Pocong Sura bagian yang terakhir. Tetapi sebelum kita mulai ceritanya, alangkah baiknya jika Anda mau mendukung dan mensupport channel ini supaya terus berkembang dengan cara mengetik tombol like, komen, dan subscribe. Saya doakan mudah-mudahan Anda yang menekan tombol subscribe, semoga rezeki Anda akan dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan segala urusan Anda diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat sekalian, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke ceritanya. Setelah kebangkitan Sura, entah harus disebut petaka atau anugerah, kebangkitan Sura dari kematiannya menciptakan beragam tanggapan dari orang-orang di sekitarnya. Keluarganya Sura, terutama Nani istrinya, tentu merasa lega melihat suaminya beruntung diberikan kesempatan hidup lagi. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa sejak hari itu Sura tampak berubah. Ia terlihat aneh, ganjil dan tak biasa. Nani tidak berhenti cemas dan bertanya-tanya, mengapa suaminya tidak mau makan lagi bersama mereka. Selalu saja ada alasan yang dibuat oleh Sura yang mana membuatnya merasa bahwa Sura seperti menghindari waktu makan bersama dengannya. Apakah ia berbuat kesalahan tanpa disadarinya? "Mas, ayo kita makan malam," ajak Nani lembut seperti biasa. Akan tetapi lagi-lagi Sura menolak. Ia menggeleng beralih pada jendela kamar dan membukanya lebar. Angin malam berhembus masuk ke setiap sudut ruangan. Dipandangnya diam hamparan perkebunan teh yang menggelap, serta semburat jingga di kaki langit yang bercampur kelam cakrawala malam. Kedua mata Sura terhenti sejenak pada pohon besar di halaman rumah sebelum akhirnya ia menjawab datar ajakan Nani tanpa menoleh kepadanya. "Saya belum lapar, kamu makan aja duluan." Bingung harus membujuk bagaimana lagi, akhirnya Nani pasrah saja dan memilih untuk meninggalkan Sura yang masih anteng menghadap keluar jendela. Malam itu ia dan keluarganya kembali makan bersama tanpa Sura. Tidak hanya itu, belakangan ini kerap mendengar keluhan dari pembantu yang bekerja di dapur bahwasanya stok makanan mentah di dapur seperti daging dan ikan hilang tanpa sebab atau hanya tersisa tulang belulangnya saja. Nani berharap kali membesarkan hati pembantunya yang sebal dengan kebingungan, menduga bahwa mungkin itu hanya kucing liar yang masuk ke dalam rumah. Namun tidak bisa dielakkan bahwa benaknya selalu menghubungkan kejadian-kejadian aneh terjadi sejak hari Sura mati suri. Meskipun ia sendiri tentunya tidak ingin berspekulasi yang tidak-tidak terhadap suaminya. "Saya perhatiin kamu kelihatan murung belakangan ini, Mas," ujar Nani seusai makan. "Kenapa?" "Ah iya, maaf saya nggak bisa nyiapin menu ikan kesukaan ibu, padahal tadi saya hilang lagi," tebak Nani yang langsung diangguki oleh Sulastri pembantunya. Mengetahui itu mendadak ia merasa resah. Perasaan takut mulai merasapi punggungnya tanpa sebab. "Beberapa hari ini kondisi ternak kita juga kurang baik, Bu." Sulastri mulai terlihat cemas. "Mereka nemu beberapa domba dan ayam yang mati nggak wajar, kayak tercapik-capik sama binatang buas." Kala itu sinar rembulan tengah tertutupi selimut awan kelabu yang bergerak seolah tanpa akhir. Jarum jam dinding menunjukkan waktu lewat angka 12. Rumah-rumah tampak sepi dengan lampu kuning yang menyala di teras. Mata-mata telah lelah setelah bekerja seharian pun akhirnya bisa terlelap pulas. Namun tidak dengan sepasang mata yang mengawasi tajam sekitar rumahnya. Dari balik jendela kesukaannya di lantai 2, sosok itu masih saja bergeming tanpa arti. Sekilas ia tampak seperti patung hidup. Akan tetapi tidak ada satu orang pun yang tahu mengenai isi kepalanya. Berdirinya ia di sana bukanlah sekedar iseng belaka. Ia sedang mengabadi.
Mengetahui itu, mendadak ia merasa resah. Perasaan takut mulai merayapi punggungnya tanpa sebab. Rumahnya melompat turun secepat kilat lantas berdiri tepat buah jendela yang menjadi tempatnya berdiri sebelumnya. Sekali lagi, si pocong ini melompat keluar rumahnya, ataupun si Sura yang mati suri melompat keluar rumahnya, turun secepat kilat lantas berdiri tepat di bawah jendela yang menjadi tempatnya berdiri sebelumnya. Kemudian ia melangkah cepat. Dari arahnya terlihat sosok itu sedang menuju peternakan yang berada di pekarangan. Bagaikan maling yang hendak mencuri, ia berhasil menyusup masuk. Untuk sesaat malam itu terdengar tetap sunyi seperti malam-malam biasa. Tetapi tidak untuk beberapa menit setelahnya, jeritan kambing yang mengembik nyaring terdengar seperti berusaha memecah kesunyian malam, membangunkan kambing-kambing lainnya yang ikut bersahutan panik ke atas hal buruk yang menimpa temannya. Disusul dengan ramai kokokan ayam yang seolah tengah tertangkap menambah kegaduhan dari arah peternakan. Di sanalah sosok itu. Sejak hari bangkitnya ia dari kematian, sosoknya bukan lagi yang orang kenal. Indera perasanya berubah. Ia sama sekali tidak tertarik pada hidangan berbau hangat dan lezat yang sering disajikan di meja untuknya. Makhluk-makhluk tak berdaya yang bersemayam di kandang itu terasa lebih menarik baginya. Nafsunya jadi meliar, bagaikan binatang buas. Ia merobek rahang seekor ayam yang sudah pasrah di dalam cengkeramannya, sampai hewan itu setengah sadar. Dengan kekuatan mengerikan entah dari mana, ia berhasil mengoyak isi perut sang ayam itu, menjumput kasar bulunya, dan mulai menjadikan hewan itu sebagai pengisi perutnya. Darah mengalir di tangannya dan menetes deras ke tanah. Bau amis menguar sampai ke sudut kandang, membuat siapapun yang menciumnya pasti akan mengerutkan hidung dan muntah. Tetapi ia sama sekali tidak peduli, bahkan dengan bercak merah yang menghiasi sekitar bibirnya itu. Yang ada pikirannya hanyalah bagaimana cara untuk mengisi perut kosongnya. Dirasa sudah cukup, hewan-hewan juga terdengar lebih tenang. Ia bangkit dengan sigap beranjak dari sana, meninggalkan ceceran darah hewan yang berbau tak sedap, kandang yang berantakan, serta jenazah ayam terakhir yang terlihat sangat tidak wajar. Bagian perut dan dadanya hilang dengan bekas gigitan kasar, menyisakan leher lunglai dan organ dalam tersisa bergelantungan. Sosok itu bergerak cepat menjauh dari lokasi aksi kejamnya. Paginya sudah ramai warga datang bergerombol, sebagian dibuat heboh dengan sisa kerusuhan di peternakan. Siapa yang menyebabkan semua kekacauan ini? Sebagian lain heboh karena adanya mobil ambulan datang untuk kesekian kalinya di minggu ini. Bendera kuning terpasang di sekitar, bukan untuk berduka cita atas apa yang terjadi pada hewan-hewan di peternakan, namun sebab penemuan Sulastri yang tewas bersimbah darah sehabis membenturkan kepalanya sendiri pada dinding kamar mandi. Sulastri nggak mungkin begitu. Orang-orang ramai bergosip di pekarangan rumah Sura. Berbisik-bisik ria bergantian membahas keanehan yang kerap terjadi belakangan ini. Mulai dari kematian tak wajar hewan-hewan ternak sampai penemuan jasad Sulastri. Pembicaraan terdengar sangat bercampur aduk, dan tentu saja mereka mengaitkan hal ini dengan hal-hal mistis. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Bisik-bisik warga terdengar jelas di antara hawa duka. Serem banget sih rumah ini di antara semua orang. Nani salah satu terlihat cukup terpukul dengan kejadian ini. Ia masih dalam keadaan syok, tidak menyangka akan mendapati pembantu setianya itu mati secara mengenaskan. Hal ini di luar akal sehatnya. Sejak tadi wajahnya masih pias. Ia mendadak teringat dengan kematian salah satu pegawainya yang bernama Agus kemarin. Agus kemarin ditemukan tewas gantung diri di pohon nangka halaman depan. Wajahnya telah membiru, kedua matanya terbelalak dalam sorot ketakutan seolah memberi isyarat
bahwa mati seperti ini bukanlah keinginannya. Ia sudah tidak bisa diselamatkan begitu salah satu pegawai menemukannya. Terlebih, Nani juga sempat melihat jenazahnya yang masih tergantung pagi itu. Bagaimana tubuh besar yang sudah lunglai itu bergelantungan di pohon dan bergerak-gerak tertiup angin. Wajah kematian Agus kembali terngiang-ngiang dalam benaknya, membuat Nani bergidik ngeri. Dipejamkannya mata perlahan sembari menetralkan napas. Kedua tangan yang menutupi wajahnya telah dibasahi oleh air mata. Semua ini terlalu mengejutkan baginya. Bohong sekali jika tidak merasakan mentalnya terguncang serta perasaan resah dan takut yang merayap masuk ke dalam dadanya. Di sisinya, anaknya datang sambil memeluk Nani dari samping. Ia berusaha menenangkan ibunya yang sangat terguncang. "Gak apa-apa Bu, ini bukan salah kita." Nani mengangguk ucapan anaknya benar. Meskipun pegawai-pegawai itu meninggal di rumahnya, bukan berarti ini semua salah mereka. Mereka tidak salah. Nani sendiri bahkan tidak paham tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Masih diselimuti resah, perasaan Nani sedikit membaik setelah mendengar perkataan anaknya. Ia berusaha agar tidak terlalu larut dengan semua ini. Akan tetapi takdir rupanya punya kejutan lain untuknya. Hari demi hari seluruh penduduk desa pun mengetahui bahwa Agus dan Sulastri bukan satu-satunya yang tewas secara mengenaskan. Ada lebih banyak pegawai yang terus tewas mengenaskan. Menurut kesaksian para korban, sempat berlari ketakutan seolah dikejar oleh sesuatu yang tak kasat mata, sebelum akhirnya meregang nyawa secara mengerikan. Ambulan terus berdatangan. Bahkan bendera kuning belum sempat diturunkan pun terpaksa harus menetap lebih lama lagi di tiangnya. Sanak saudara korban pun menangis. Pengajian terus digelar untuk mendoakan mereka. Namun itu semua tidak mengubah fakta bahwa para pegawai Pak Sura mati tragis di wilayah rumahnya. Hal ini nampak berdampak pada sisa pegawai yang mulai ketakutan akan menjadi tumbal selanjutnya, sehingga mereka memutuskan untuk mengundurkan diri. Awalnya hanya beberapa orang, namun semakin lama banyak pegawai yang ikut mengundurkan diri dengan alasan masih menyayangi nyawa mereka. Semuanya kecuali Sarno. Entah apa yang membuat bapak renta itu tetap bertahan untuk melayani keluarga Sura, walaupun sudah banyak kejadian menyeramkan yang dialami di sana. Mungkin karena kesetiaannya dalam pengabdian yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun, membuatnya tak mudah untuk mengundurkan diri begitu saja sebagai pegawai di rumah Pak Sura. Sayangnya kendati seluruh pegawai sudah mengundurkan diri, hal mistis enggan berhenti sampai di sana. Kali ini muncullah teror lain, yaitu munculnya pocong hitam mirip Pak Sura yang kerap terlihat oleh warga sekitar di rumah besarnya itu. "Astagfirullah Pak," seru dua pemuda secara kebetulan melewati dekat wilayah perkebunan Sura. Kedua pasang mata mereka menangkap sosok Pak Sura yang berdiam diri memantau perkebunannya. "Saya kira siapa?" Merasa terpanggil lawan bicara, kedua pemuda itu pun membalikkan badan. Sura berbalik menatap mereka dengan raut wajah sedikit tak senang lantaran sudah diganggu. Sementara kedua pemuda itu syok setengah mati mendapati Sura tampak seperti mayat hidup. Wajahnya pucat menakutkan memandang mereka dengan tatapan tajam dan dingin. Bulu kuduk mereka seketika meremang. Kedua pemuda itu bergidik ngeri, refleks menunduk, sama sekali tidak berani balas menatap wajah Pak Sura. Kakak, kalau begitu kami duluan Pak, maaf sudah mengganggu," ucap mereka. Detik berikutnya mereka berlari tunggang lenggang secepat yang mereka bisa. Kejadian seperti itu tidak hanya sekali dua kali terjadi, bahkan desas-desus kabar
Pak Sura yang terlihat aneh pun mulai menyebar ke seluruh desa. Banyak warga yang memiliki pengalaman serupa sehingga mereka saling menghubungkan dugaan-dugaan mereka. Lama-kelamaan warga pun mulai merasa resah lantaran kejadian ini membuat hampir seluruh masyarakat desa merasa tak nyaman. Mereka mulai curiga dengan hal yang tidak beres yang tengah terjadi di sini. Sampai pada akhirnya mereka meminta pendapat dari Aki, sang spiritual yang cukup dikenal di desa itu. Sejujurnya sejak pertama kali saya mendengar kabar Pak Sura yang mati suri, saya sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Aki tersenyum simpul penuh makna. Memang benar selama ini kalian lihat bukanlah Pak Sura. Beliau sudah meninggal hari itu. Dan yang kini kembali bangkit adalah pocongnya, yang tak lain adalah akibat ilmu hitam yang dianutnya. Sontak pun warga menjadi riuh. Banyak dari spekulasi yang akhirnya terbukti benar mengenai apa yang terjadi di sini. Dan dari pembicaraan inilah tercipta usulan untuk membakar hidup-hidup saja Pak Sura demi kenyamanan dan kesejahteraan mereka bersama. Warga pun mulai menginisiasi kerjasama untuk melakukan rencana ini. Lalu entah bagaimana kabar itu dengan secepat merambat dari mulut ke mulut sampai ke telinga Nani. Sebagai istrinya tentu Nani tidak percaya dengan perkataan spiritual desa itu. Dalam lubuk hati kecilnya ia merasa sedikit tersinggung, tetapi tidak bisa dipungkiri kalau ia juga merasa sedikit takut. Ia benci bagaimana ada bagian dari hati kecilnya yang justru menyetujui ucapan Aki itu. Hal itu mengundang perasaan takut dalam dadanya yang menggoyahkan kepercayaannya pada suaminya. Maka sebelum hal yang lebih buruk terjadi, Nani berencana untuk kabur dari rumahnya bersama Sura dan anaknya. Ia sudah berkemas tepat beberapa jam sebelum warga datang untuk berdemo heboh di rumahnya. Akan tetapi saat ia sudah siap berangkat, Nani tidak bisa menemui Sura dimanapun. Sarno yang tengah sibuk di pekarangan rumah pun tergopoh-gopoh menghampiri tuan rumahnya. Dahinya berkerut kebingungan mendapati majikannya itu telah berkemas dan bersiap bersama sebuah mobil. "Ada apa, Bu?" tanyanya berusaha tenang. "Kamu lihat Bapak?" Wajah Nani mengisyaratkan kepanikan lantaran belum mendapati Sura dimanapun. "Tolong cariin Bapak, No," Sarno menggeleng. "Saya sejak pagi sudah berkeliling rumah, Bu, tapi saya nggak ketemu Bapak di mana-mana." Nani berdecak kesal. Air mukanya semakin khawatir. "Bapak kemana sih?" Tidak rela pergi tanpa suaminya, Nani menahan diri agar tidak berangkat saat itu juga. Ia menghabiskan rencana kaburnya sejenak dan berganti fokus menjadi Sura dan Sarno berkeliling rumah. Sungguh Nani sudah mencarinya dimanapun, hingga tidak ada satupun ruangan yang luput dari pencarian mereka. Namun nihil, Sura lenyap bagaikan ditelan bumi. Dari kejauhan mulai terdengar gerombolan warga yang mengarah ke rumahnya. Saat itu Nani tahu bahwa ia dan suaminya tak lagi memiliki kesempatan untuk kabur. Nani berganti pasrah. Wajah paniknya melonggar berubah cemas. Ia sudah tidak sanggup memberikan argumen apapun ketika pemimpinan gerombolan warga itu datang menemuinya. "Ada apa ini?" Sarno yang bicara mewakili Nani. "Kita ingin ketemu dengan Pak Sura." Mereka ramai bersahutan setuju setelahnya. Nani memijit kening dengan kedua jarinya, pusing dengan semua keributan ini. Padahal sejak tadi saja ia juga mencari keberadaan suaminya itu. "Bapak nggak ada." Namun warga yang kepalang resah dengan semua ini terlihat jelas tidak mempercayai ucapan Nani. "Bohong, kita geledah saja rumahnya." Seruan itu pun seketika disahuti banyak suara dari belakangnya. Mereka setuju dan memang sejak awal sudah berniat untuk melakukannya. Nani hanya bisa panik dengan rasa cemas dan gelisah. Sarno mencoba bicara baik-baik dengan mereka, tetapi ia kalah suara. Pada akhirnya ia hanya bisa membiarkan warga menggeledah rumah besarnya itu untuk mencari keberadaan Sura.
Kita pasrah saja ya Bu, ucap Sarno prihatin yang dibalas dengan anggukan pasrah oleh Nani. Sementara itu warga masuk ke dalam rumah Pak Sura berbondong-bondong bersemangat sekali, sebab ini semua adalah ajang untuk mencari peti harta karun. Mereka giat menjelajahi setiap sudut ruangan tempat apa yang bisa dijangkau, bahkan sampai mencari ke peternakan dan berkeliling perkebunan rumah. Akan tetapi nihil. 30 menit mereka berakhir sia-sia. Pak Sura nggak ada, Pak Sura nggak ada. Warga kembali ribut mengenai hal ini. Sulit mereka percaya bahwa mereka tak menemukan Sura dimanapun. Padahal mereka telah berusaha keras mencarinya. Seharusnya mereka sudah menemukan Pak Sura sejak tadi. Bu, tolong jangan sembunyikan Pak Sura, kata salah satu pimpinan warga dengan nada mengotot. Bu, sekali lagi, tolong jangan sembunyikan Pak Sura. Kami nggak menyembunyikannya, Sarno menjawab membalas dengan nada tak suka. Bapak memang tidak ada dimanapun. Saya dan ibu loh sedang mencarinya sejak tadi, jawab Sarno. Ketika warga tengah mempermasalahkan perihal keberadaan Sura, di sisi lain ada Nani yang mulai terlihat tak nyaman dengan semua ini. Sejak tadi ia hanya berdiri diam dengan wajah pias dan kegelisahan yang tak dapat ditutupi. Keningnya berkerut sedih. Semua kabar ini terlalu mendadak baginya. Belum lagi fakta bahwa sebenarnya suaminya telah mati dan tak pernah hidup kembali. Ia terpukul untuk kedua kalinya. Para warga sadar pembicaraan mereka menemui jalan buntu. Tidak tahu lagi harus apa selain menyudahi semua ini. Dilihat oleh mereka, Nani yang kebingungan membuat mereka turut sedih serta merasa tak enak hati. Akhirnya pada hari itu bubarlah mereka semua. Rencana untuk menemukan pocong Pak Sura telah berujung gagal. Nani yang merasa sudah tidak kuat berada di sini pun akhirnya memilih untuk meninggalkan desa ini. Dia pindah ke Jakarta. Tidak ada lagi masyarakat desa yang membicarakan hal ini. Mereka mendiamkan peristiwa ini dan menganggapnya sudah selesai. Namun meskipun demikian, warga kerap kali melihat sosok makhluk hitam terbungkus kain putih di sekitar rumah Pak Sura yang tak berpenghuni. Kabar itu beredar luas di masyarakat, tetapi tidak ada yang mempedulikannya lebih jauh. Masyarakat desa juga mulai terbiasa dengan teror kemunculan sosok yang menyeramkan itu dan menjadikan kisah Sura sebagai rahasia umum dan legenda urban di desa mereka, yang mana sosoknya dipercayai hingga kini masih ada. Beberapa waktu setelahnya didesak atas keinginan warga Aki melakukan ritual pembersihan rumah. Hal yang ganjil terjadi. Tanah bertaburan, angin berhembus kencang di dalam rumah membentuk pusaran hingga kemunculan pocong-pocong mirip para pegawai Pak Sura yang meninggal dan hilang tengah berdiri berjejer di halaman belakang, seraya tunduk pada sosok pocong hitam yang berdiri sendiri di barisan terdepan. Pocong di sana bukan hanya satu, tapi malah sudah menjadi satu entitas tutup Aki. Dan begitulah sahabat, akhir dari cerita rumah pocong Pak Sura yang melegenda. Dan sebenarnya cerita ini saat ini sudah menjadi legenda. Sekali lagi saya ucapkan kepada para sahabat setia yang sudah setia untuk mendengar cerita-cerita dari kami. Untuk para sahabat-sahabat yang sudah subscribe channel kami, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, terima kasih juga kepada sahabat kita Zero Point yang sudah menulis cerita ini yang sangat luar biasa. Saya Kang Wahyu pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Selamat malam dan assalamualaikum.